Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi fi kitabillah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat kepada kita semua, yang dimana dengan nikmat-nikmat yang telah Ia berikan, maka kita bisa hadir untuk melaksanakan ibadah sholat Jum'ah pada siang hari ini. Tidak lupa salawat serta salam selalu kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Islam dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita sebagai hambanya untuk selalu menjaga lisan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Qaf ayat 17 sampai 18, "Id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapnya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Maka dari itu ingatlah, semua akan dicatat termasuk ucapan dari lisan kita. Nabi Muhammad SAW juga telah bersabda, "Malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu." Ya, artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang ia tahan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1903. Imam As-Suyuti mengatakan bahwa az-zur adalah berkata dusta dan memfitnah, sedangkan mengamalkannya berarti melakukan perbuatan keji yang merupakan konsekuensinya yang telah Allah larang. Jemaah sidang Jumat yang berbahagia, apa saja dosa-dosa yang bisa disebabkan karena lisan? Di antaranya ada 5 dosa yang bisa disebabkan karena lisan kita. Yang pertama adalah berdusta. Ibnu Mas'ud menuturkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah,
Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yaktuba indallahi shadiqan. Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa ma yazalur rajulu yakdibu wa yataharra al kadhiba hatta yaktuba indallahi kadzaban. Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan kepada neraka. Jika seseorang suka berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim nomor 2607. Yang kedua adalah ghibah. Ghibah, kata Imam An-Nawawi, adalah menyebutkan kejelekan orang lain di saat ia tidak ada saat pembicaraan. Dalam Az-Dzakr, Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ghibah adalah suatu amal yang sangat jelek, tetapi tersebar di khayal yang ramai. Yang bisa selamat dari tergelincirnya lisan seperti ini hanyalah sedikit. Ghibah memang membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain, tetapi yang diceritakan adalah sesuatu yang ia tidak sukai untuk diperdengarkan kepada orang lain. Sesuatu yang diceritakan bisa jadi badan, agama, dunia, diri, akhlak, bentuk fisik, harta, anak, istri, cara berpakaian, wajah berseri, bahkan wajah cemberutnya. Cara ghibah bisa jadi melalui lisan, tulisan, isyarat, atau bermain isyarat dengan mata, tangan, kepala, atau semisalnya. Nabi Muhammad pernah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Antadruna mal ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Qala in kana fihi ma taqul faqad tabtahu wa in lam takun fihi faqad bahattahu. Yang artinya, tahukah engkau apa itu ghibah? Maka mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah pun berkata, engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain. Beliau ditanya, bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, jika sesuai kenyataan, berarti engkau telah menggibahnya. Jika tidak sesuai, maka engkau telah memfitnahnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2589. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dosa ketiga yang bisa disebabkan karena lisan adalah namimah atau suka mengadu domba. Imam An-Nawawi berkata, namimah adalah menukil perkataan orang lain dengan tujuan untuk membuat kerusakan. Dan namimah ini adalah sejelek-jeleknya perbuatan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melewati salah satu sudut kota Madinah atau Makkah. Lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang diazab di kubur. Beliau pun bersabda, yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabir. Bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi wa kana al-akharu yamshi bin namimah. Yang artinya, mereka berdua disiksa. Mereka menganggap bahwa itu bukan perkara besar, tetapi sesungguhnya itu adalah perkara besar. Orang yang pertama disiksa karena tidak menutupi diri ketika kencing. Adapun orang yang kedua disiksa karena suka mengadu domba atau namimah. Hadis riwayat Bukhari nomor 216 dan Muslim nomor 292. Lalu selanjutnya dosa keempat
yang dapat menjerumuskan seorang muslim karena lisannya adalah mengejek orang lain atau istihza. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Sifat melecehkan dan meremehkan termasuk dalam kategori sombong, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Al-kibru batarul haqqi wa dhamtun nas. Sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Meremehkan orang lain adalah suatu yang diharamkan, karena bisa jadi yang diremehkan lebih mulia di sisi Allah, seperti yang disebutkan dalam ayat di atas. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dosa terakhir yang bisa menjerumuskan seorang muslim karena lisannya adalah nihayah atau meratapi orang mati. Nihayah adalah jika seseorang bersedih dan menangisi mayit serta menghitung-hitung berbagai kebaikannya. Ada yang mengartikan pula bahwa nihayah adalah menangis dengan suara keras dalam rangka meratapi kepergian mayit atau meratap karena di antara kemarahan dunia yang ia miliki telah lenyap. Nihayah adalah perbuatan terlarang. Demikian penjelasan penulis Aunul Ma'bud ketika menjelaskan maksud nihayah. Nihayah termasuk larangan bahkan dosa besar karena diancam dengan hukuman siksaan di akhirat kelak. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya empat hal yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang susah untuk ditinggalkan. Yang pertama, membangga-banggakan kebesaran leluhur. Yang kedua, mencela keturunan. Yang ketiga, mengaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Dan yang keempat adalah meratapi mayit atau niyahah. Lalu beliau bersabda, orang yang melakukan niyahah bila mati sebelum ia bertaubat, maka ia akan terbangkitkan pada hari kiamat dan ia dikenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anihil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika min syarri asma'ina wa min syarri absarina wa min syarri alsinatina wa min syarri qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.